Masyarakat yang jumlahnya ratusan aja sulit kok disatukan, apalagi musim pil-pilan. Mau pilkades, mau pilkada, mau pilek, mau pilpres, suruh jadi satu tuh sulit. Padahal ya agamanya Islam, tapi kalau ditawarin sholawat nariyah sama sholawat rupiah, pasti lebih pilih sholawat. Sekarang tuh sholawat nariyah kalah sama sholawat rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan like, lonceng, dan subscribe itu gratis, itu gratis. Ucul ya wis regane 5.000 ae kok. Saya ulang, Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang sejuk, damai, meringankan dan tidak membebankan umat, agama yang menyenangkan, tidak menakutkan dan gak menakut-nakuti, sekarang dianggap kalah keren sama yang berani pertentangan, kalah keren sama yang wajahnya angker-angker, kalah keren dengan yang berani menghujat dan mencaci maki. Kayaknya kalau nggak berani pertentangan dianggap nggak islami, kalau wajahnya nggak sangar, nggak angker, kurang afdol. Kalau nggak berani mencaci menghujat kelompok lain nggak bisa masuk surga. Inilah pentingnya kembali ditanamkan jiwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Di awal berdirinya NU, setelah tadi disampaikan oleh Ketua Syuriah, Ketua Wilayah Syuriah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan, menindaklanjuti Komite Hijaz, para kiai bermusyawarah dengan agenda ingin membentuk dan mendirikan Jam'iyah Ad-Diniyah sekaligus Jam'iyah Al-Ijtimaiyah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Mau dikasih nama apa organisasi ini? Apakah Nahdul Ulama atau Nuhudul Ulama atau Nahdlatul Ulama? Sebagian kiai mengusulkan yang bagus Nahdul Ulama, sebagian lain mengusulkan jangan Nahdul Ulama, kurang mantep, lebih mantep kalau Nuhudul Ulama, karena kalau Nuhud itu membacanya cangkem kan kelihatan warak. Nuhud. Mbah Kiai Alwi Abdul Aziz, beliau beristikharah mohon petunjuk kepada Allah, akhirnya dapat petunjuk melalui hatif minas sama untuk mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Karena kalau Nahdun itu artinya bangkit tapi masih perenco-perenco, tercerai-berai. Kalau Nuhudun itu artinya bangkit serentak tapi belum terarah. Ini jika dilihat dari segi ilmu saraf, tulisan Indonesianya kan saraf. Nah, kalau Nahdlatun ini artinya enggak sekedar bangkit saja, tapi bangkit serentak, bersama-sama, bekerja sama dengan terarah menuju Islam rahmatan lil alamin ala ahli sunnah wal jamaah. Disepakati kata Nahdlatun. Nah, kemudian nyari pasangannya Nahdlatun titik-titik. Karena ini kalau dalam tata bahasa Arab namanya susunan idhofah. Baru ada mudhofnya, belum ketemu mudhof ilaihnya. Maaf ya, ini khusus bagi yang ngerti saja. Nah, di pesantren bahasanya harus kayak gini. Apakah Nahdlatul Ummah, kok kayak nama partai? Apakah Nahdlatul Umum atau Nahdlatul Ummah atau Nahdlatul Urunan atau Nahdlatul Uring-uringan? Karena dulu sudah ada Nahdlatul Waton, ada Nahdlatul Tujar.
ringkes cerita, para ulama sepakat memakai istilah Nahdlatul Ulama. Kenapa dipilih kata ulama? Karena ulama adalah pilar perjuangan dan perkembangan Islam yang dibawa oleh para wali ke Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lantas siapakah ulama itu? Dalam trufanitas kefigurannya, saya nggak paham pokoknya mantuk-mantuk ini. Ulama itu satu, rijalul ummah. Ditirukan sama-sama. Kurang semangat. Rijalul ummah sama-sama. Bahasa kerennya community leader sama-sama. Kok community lemper? Pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Dan mimpin masyarakat itu jauh lebih sulit daripada mimpin pesantren. Jadi Pak Bupati jauh lebih sulit daripada Gus Muhsin. Kalau mimpin pesantren, meskipun santri itu jumlahnya ribuan, pasti nurut sama kiainya. Kiai bilang santri suruh ke barat, ribuan santri ke barat semua, nggak ada yang berani ke utara, ke selatan. Meskipun bupati nyuruh ke timur, kalau kiainya nyuruh ke barat, ribuan santri pasti ke barat semua. Mudah mimpin pesantren, tapi mimpin masyarakat sulit. Jangankan masyarakat yang ribuan, masyarakat yang jumlahnya ratusan aja sulit kok disatukan, apalagi musim pil-pilan. Mau pilkades, mau pilkada, mau pilek, mau pilpres, suruh jadi satu itu sulit. Padahal ya agamanya Islam, tapi kalau ditawarin sholawat nariyah sama sholawat rubiah, pasti lebih pilih sholawat. Sekarang tuh sholawat nariyah kalah sama sholawat rubiah. Para wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia, mengenalkan agama Islam di Indonesia tanpa kekerasan, tanpa paksaan, tanpa poyok-poyokan, tanpa gontok-gontokan, tapi dengan cara yang halus, waliyatalattaf, melalui silaturahim, perdagangan, pernikahan tanpa konflik. Ini agama, ini budaya, ini syariat, ini adat, ini islami, ini tradisi. Tidak dibenturkan, tapi dijodohkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga satu-satunya negara di dunia yang agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting. Boleh tepuk tangan. Masuknya Islam ke Irak melalui perang, masuknya Islam ke Rusia melalui perang, Islam masuk ke Spanyol melalui perang. Tapi Indonesia enggak. Karena para wali dalam menyebarkan Islam bukan hanya mengandalkan intellectual quotient saja, tapi dipadukan dengan emotional quotient. Menengok, ya biar agak sedikit pengalaman. Jadi memadukan antara sunnah properti yang disebut dengan syariat dengan adat istiadat. Adat istiadat masyarakat tidak diberantas habis, tidak diberangus secara total, tapi dirawat dengan sistem diislamisasi. Yang dulu sajen berubah menjadi sedekan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi gini ya, para wali itu mengerti kultur masyarakat Indonesia, sehingga gaya berdakwah di Indonesia
harus beda dengan gaya berdakwah di Arab. Kalau masyarakat Arab itu kulturnya mantan Yahudi, mantan Nasrani. Indonesia kultur masyarakatnya mantan kepercayaan, mantan kelenek. Nah, kelenek itu ya sejenis Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sehingga gaya berdakwah di Indonesia tidak memakai gaya Arab, tapi menggunakan gaya Indonesia. Yang berbeda bukan akidahnya, yang berbeda bukan syariatnya, tapi adat dan gaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda forum harus beda gaya. Gaya bertamu, bersilaturahim dengan gaya upacara bendera harus beda. Para jamaah tahu upacara bendera? Semangat, tahu upacara bendera? Ya seperti itu gaya upacara bendera, nggak boleh disamakan dengan gaya orang bersilaturahim. Misalnya upacara bendera tingkat kabupaten di alun-alun Kabupaten Kapin, yang jadi inspektur upacara ya pejabat tertinggi di kabupaten itu, Bapak Bupati sebagai inspektur upacara. Di depan Pak Bupati itu ada namanya komandan upacara, anggota Banser. Meskipun anggota Banser, ketika menjadi komandan upacara, ngomongnya ke Pak Bupati sebagai inspektur upacara harus bentak-bentak. Pak Bupati, walaupun jabatannya bupati, pejabat tertinggi di kabupaten itu, karena statusnya sebagai inspektur upacara, dibentak, nggak boleh marah. Padahal cuma Banser, tapi ketika ngomong ke bupati, lapor, upacara bendera siap dilaksanakan. Bupati sebagai inspektur jawabnya nyantai, laksanakan. Emang bupati itu nggak boleh bicara banyak-banyak, nggak pantas bupati terlalu banyak bicara. Bupati itu pantasnya nyumbang. Ngomongnya udah nyantai, laksanakan. Masih dibentak lagi sama Banser, laksanakan. Itu gaya upacara bendera. Nah, Banser sebagai komandan upacara ya harus bentak-bentak. Jangan salah gaya. Dibilangin inspektur, laksanakan. Insya Allah Pak. Mohon doa restu ya Pak. Ini bukan upacara. Nah, beda ketika silaturahim. Nggak boleh memakai gaya upacara. Misalnya ada anggota Banser silaturahim ke kediaman Pak Bupati, bawa proposal, mau minta sumbangan. Ini gayanya nggak boleh kayak gaya upacara. Bupati, ini proposal, minta sumbangan duit, nggak dikasih, antemi. Salah gaya. Ngomongnya harus pakai sopan santun. Mohon izin Bapak, mohon maaf, kami anggota Banser hendak mengadakan agenda kegiatan. Karena kami membutuhkan dana, maka kami mengajukan proposal, mohon bantuan kepada Pak Bupati. Gayanya harus gitu. Emang beda daerah aja loh, beda gaya. Kalau di daerah saya Bojonegoro, Jawa Timur, ceramah tuh minumannya yang anget-anget. Itu gaya di sana. Kalau di sini kan pokoknya yang praktis, ekonomis. Memang beda gaya. Para wali, para ulama, penyebar Islam di Indonesia ini paham karakter masyarakat Indonesia, sehingga gaya berdakwahnya menggunakan gaya Indonesia, memadukan dengan adat istiadat dan budaya, namanya akulturasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau masyarakat Jawa itu lidahnya nggak bisa fasih, lesannya nggak bisa fasih, ngucapin huruf Arab.
syahadatain. Kenal lisan orang Jawa diucapin sekaten. Sampai sekarang tuh masih ada tradisi sekaten. Itu padahal ajaran syahadatain, karena lisan orang Jawa berubah jadi sekaten. Kalimah syahadah jadi kalimosodo. Orang Jawa syamir khairan fatkil bagho, gak bisa fasih, berubahlah jadi semar gareng petrok bagong. Diajari doa Rabbi ufirli wali walidayya, gak bisa wali walidayya wali wal wali wal wali wal wali wal, dadi jajani wali wal. Ramadan dibaca ramelan, fardu dibaca perlu. Abdul Rahim Durakim, kadang Abdul Majid itu dibaca Dul Genjit. Ini lisan Jawa. Karena lisanul Jawi lisanut tempe wal onde. Makanya jangan salahkan kalau bilang Al-Fatihah, Al-Kamdu. Kalau orang Jawa untuk fasih Alhamdu butuh pelatihan secara kontinu. Orang Jawa ya Al-Kamdu. Kalau lesan Madura Alhamdu. Jawa Al-Kamdu. Alamin nggak bisa ya ngalamin. Lesan orang Bali beda lagi. Huruf T itu nggak ada kalau Bali. T. Jadi sirotol mustaqim ya sirotol mustaqim. Jadi akulturasi dengan menggunakan prinsip at-tasamuh wat-tawazun. Apa ya? Mikir. Anggitmu gak mikir ngono. Tantem iki bisane. At-tawassut wat-tawazun wat-tasamuh wal i'tidal. Ayo tirukan sama-sama. Yang mau ngikutin saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar. Semangatin rezeki. Ya udah, yang nggak mau ngikutin awas mati duluan. Sama-sama yang semangat. At-tawassut. Kurang semangat. At-tawassut wat-tawazun wat-tasamuh wal i'tidal. Udah, makasih. Ini pengertian secara kemenyek, moderat, berimbang, toleran, dan berkeadilan. Dan ini pula yang dijadikan prinsip perjuangan NU, Nahdlatul Ulama. Sehingga ulama-ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kiai-kiai NU gak pernah mensyirik-syirikkan, gak pernah menghujat, mencaci maki, gak pernah mengkafir-kafirkan kelompok manapun. Paling banter itu cuma mengharamkan. Haram saja masih lihat-lihat, penuh pertimbangan. Rokok haram, tar dulu. Kalau mau jadi sponsor tabligh akbar, halal. Silahkan Anda nggak suka tahlilan, kami suka. Silahkan Anda nggak suka manakipan, kami hargai prinsip Anda, kami suka. Silahkan Anda nggak suka yasinan, kami suka. Silahkan Anda nggak suka maulid, nggak suka sholawatan, nggak suka istighosah, nggak suka macam-macam, silahkan, kami hargai, tapi kami suka. Sebab kami punya prinsip, kalau Anda non muslim, kami muslim. Ada ayatnya kok, lakum dinukum, semangat dong, lakum dinukum, manfaat bagimu agamamu, manfaat bagiku agamaku.
Kalau Anda nggak suka istighosah, saya suka. Kalau Anda nggak suka tahlilan, saya suka. Ada ayatnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat bagiku amalku, manfaat bagimu amalmu. Sehingga para jamaah rahimakumullah, ngelak jaluk sing nganget ora dituruti kok. Islam ala NU tidak mengenal ekstremisme, tidak mengenal radikalisme, tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal bom. Paling kenali bos, bantuan operasional apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Woi, dilanjut apa kagak? Dilanjut apa kagak? Oke. NU itu pantang ekstremisme, kekerasan, radikalisme, ndak ada. Demo aja enggak. Izin Pak Kapolres, ulun alah Kapolresnya Jawa kok. Jeneng bagus irang ngira, Banjar kok bagus irang Jawa potongan. Ulun sering ngisi ceramah di Mapolres, Mapolda, ya bareng sama anggota Polri. Seringkali teman-teman polisi itu curhat, Pak Ustadz, saya itu jengkel sama orang-orang yang suka demo. Memang kenapa? Udah ngerti kalau yang mengamankan demo tuh kami para polisi, yang menjaga demo tuh kami para polisi. Masa mereka teriak-teriak Allahu Akbar, ngelemparin polisi pakai batu kayak lempar jumroh aja. Ya kalau lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Dikira kami para polisi ini setan apa? Ya kalau demo itu sambil mengumpat, demo karo misuh-misuh, jelas yang diumpat, yang dicaci lebih baik daripada yang mengumpat, daripada yang mencaci. Nah ini Allahu Akbar sambil lempar batu. Ulun jawab, nyantai bro. Yang kan muslim juga, ketika mereka baca Allahu Akbar, yang jawab sami Allahu liman hamidah. Lah kalau Allahu Akbar terus kapan sami Allahu liman hamidah? Nah, sekarang saya lanjut. Pilar utama perjuangan Islam para wali di Indonesia itu adalah pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Perintis awal pondok pesantren di Indonesia itu Sunan Ampel, Raden Maulana Rahmatullah, mendirikan pesantren di Ampel Denta. Santrinya dari macam-macam kultur. Ya ngombene teko ya. Oh yang dikasih saya sih itu yang ribut. Dilanjut nggak ini? Perhatiin aku dong. Kok nggak ngerti sih? Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Pilar utama perjuangan Islam di Indonesia itu pondok pesantren. Diawali oleh Sunan Ampel, mendirikan pesantren di Ampel Denta. Halo. Santrinya macam-macam kultur. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, namanya Raden Husein. Ada santri putra kerajaan Majapahit, namanya Raden Hasan, yang kemudian menjadi Raden Fatah dan menjadi Sultan pertama kerajaan Islam di tanah Jawa. Ada santri putra ulama besar Maulana Ishaq, namanya Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri
yang mantan bajingan, mantan rampok, namanya Raden Syahid, yang kemudian menjadi Sunan Kalijaga, akhirnya jadi Sunan Kalijogo. Nah, ini pelajaran, senakal apapun manusia, bajingan sekalipun. Mana bajingannya tadi? Bajingan, nah kalau dipegang kiai yang benar bisa menjadi wali. Ya kayak tadi berandal Lokajaya, bajingan, kecekel kiai, kepegang kiai, jadi wali, jadi Sunan Kalijogo. Tapi kalau yang megang orang yang kagak bener, ya jadinya ya Sunan Jogo Kali. Jadi kerjaannya kalau gak mancing ya ngising. Bukan cuma pilar perjuangan Islam, bahkan pilar perjuangan kemerdekaan Indonesia itu penggeraknya adalah kiai-kiai pondok pesantren. Ada seorang sejarawan terkenal Asia namanya Mansur Suryanegara. Beliau mengatakan, andaikan tidak ada kiai-kiai pondok pesantren, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Oleh karena itu para jamaah, para ulama, para kiai, para santri adalah pewaris sah negara kesatuan Republik Indonesia.